warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Triansyah, NPM 191000181, kelas D, mata kuliah Hukum Organisasi Internasional. Dosen Ibu Hesti Septianita SHMH. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester tahun akademik 2020-2021. Saya akan menjelaskan tentang apa itu organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan kedamaian dunia dan tata hubungan internasional. Pada hakikatnya, organisasi internasional memiliki arti luas dan sempit. Secara luas, organisasi internasional meliputi organisasi publik atau Public International Organization dan organisasi privat atau Private International Organization. Selanjutnya yaitu keikutsertaan Indonesia terhadap organisasi-organisasi internasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, salah satu tujuan pembangunan nasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya mewujudkan tujuan negara tersebut dilaksanakan melalui proses bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Sebagai contoh, Indonesia ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Berikut beberapa organisasi yang diikuti oleh Indonesia. Yang pertama, WTO atau World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Nah, tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Selain itu, peran Indonesia di organisasi WTO, Indonesia selaku koordinator G33 juga melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan duta besar atau head of delegation, senior official meeting, dan pertemuan tingkat menteri, baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. Hal ini bertujuan demi tercapainya kesepakatan yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan rakyat yang miskin. Sebagai koalisi negara berkembang, G33 tumbuh menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam perundingan pertanian. Anggotanya saat ini bertambah menjadi 46 negara. Memiliki kepentingan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk melanjutkan perundingan Doha. Indonesia terbuka atas cara-cara baru untuk menyelesaikan perundingan dengan tetap mengedepankan prinsip single undertaking dan mengutamakan pembangunan bagi negara berkembang dan LDCs. Yang kedua, contoh yang terakhir, OKI atau Organisasi Konferensi Islam. OKI berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan KTT Islam, OKI lahir sebagai reaksi negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Organisasi ini didirikan untuk meningkatkan solidaritas Islam, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional,
melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan kemerdekaan negara Palestina yang merdeka dan juga berdaulat. Nah, peran Indonesia salah satunya ialah memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Moro National Liberation Front atau MNLF dengan pemerintahan Filipina atau GRP dengan mengacu kepada Final Peace Agreement 1996. Selain itu, Indonesia juga memberi dukungan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dukungan tersebut bahkan dibuktikan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara pemerintahan Republik Indonesia dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Sangatlah penting untuk Indonesia ikut serta dalam organisasi internasional karena di sisi lain banyak sekali manfaat dari berbagai aspek bagi Indonesia. Semenjak kemerdekaan Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional sebagai bukti eksistensi Indonesia dalam sistem internasional. Adapun manfaat apabila Indonesia bergabung dengan organisasi-organisasi internasional. Yang pertama, satu, mendorong terciptanya perdamaian secara langsung dan tidak langsung. Kedua, persengketaan antar negara dapat ditangani secara konstruktif. Tiga, mempermudah perdagangan antar negara. 4. Mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. 5. Memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional atau negara-negara lain. 6. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 7. Mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien. Dan yang terakhir, mendorong terciptanya pemerintahan yang mandiri. Dan selain itu, manfaat-manfaat yang telah saya sebut belum seluruhnya dapat dirasakan oleh Indonesia atau rakyat Indonesia karena beberapa hal sehingga menjadi kekurangan yang diperoleh Indonesia. Di antaranya yang pertama itu kewajiban standarisasi internasional. Yang kedua, diskriminasi terhadap negara berkembang. Dan yang terakhir, persaingan ketat produk Indonesia masih sulit. Maksudnya seperti produk-produk Indonesia yang belum berkembang makanya menjadi sulit. Kita bisa melihat di negara-negara lain seperti Cina, Amerika, atau yang lainnya. Di sana produk-produk negara itu begitu berkembang. Makanya persaingan produk ini jadi masih di Indonesia itu masih melemah atau sulit. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya. Mohon dimaafkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.